Hai hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Tantiona di Romania. Nah, seperti yang Beb lihat ya, sekarang Tantiona lagi ada di kebun. Nah, ini kayak gini. Dan saat ini masih winter, jadi menuju akhir-akhir winter. Di akhir Februari Tantiona buat video ini. Dan Tantiona mau kasih tahu Bebek kalau situasi saat ini lumayan menghangat. Jadi winter eh, tahun ini benar-benar kayak roller coaster ya. Jadi tiba-tiba ekstrim, tiba-tiba sekarang menghangat lagi, tetapi tetap dingin. Makanya Tantiona masih pakai kupluk ini dan jaket tebal. Nah, jadi Tantiona mau liatin update karena hari ini Angker Robert mau kasih rahasia kenapa buah-buahan di kebun Tantiona itu gede-gede banget. Angker Robert mau tunjukin rahasianya. So, stay tune. Let's go. Angker Robert alias dokter dokternya di kebun nih lagi prepare. Pi, what are you doing sih? What do you spray? Jadi Uncle Robert lagi siapin mau ini ya, surgery ya. Jadi Uncle Robert mau operasi pohon-pohon hari ini ya, pohon-pohon hari ini. Jadi sebelum melakukan operasi terhadap pohon, Uncle Robert seperti halnya dokter, jadi kayak dikasih anti bakteri dulu, jadi dialkoholin. Ini Uncle Robert semprot alat pengguntingnya itu dengan alkohol. Oke nih, jadi Uncle Robert mau melakukan apa? Nanti kita lihat ya. Sebelumnya Tantiona mau liatin dulu sekitar dari kebun ini. Sekitar dari kebun, nah ini. Tadi pada saat masuk, Tantiona mau liatin dulu kondisi terkini kebun. Nah ini ternyata gimana dengan kolam ikan Tantiona? Oh ini udah mulai ini, lihat nih. Kalau kali ini udah mulai bisa digoyang ya esnya. Kalau sebelumnya ini bener-bener esnya tidak tergoyangkan, artinya tebal. Sekarang mendingan. Nah ini kalau yang di sini juga udah lumayan mencair karena hari ini lumayan ada mataharinya. Oh tapi walaupun mencair tetap tebal. Nah ini lihat nih, udah mulai muncul kembang. Nah lihat nih, itu Uncle Robert udah mulai melakukan operasinya. Nah ini semua kondisi aman, terkendali. Jadi kenapa pada saat cuaca mulai menghangat gini walaupun winter, tetapi biasanya ya semua pemilik kebun melakukan hal ini. Jadi ini di sekeliling kebun Tantiona, nih ya, di sekeliling kebun Tantiona ini adalah kebun-kebun buah juga milik tetangga. Dan mereka rata-rata di dalam sana di area mereka masing-masing sedang bekerja karena ini momen yang bagus. Jadi Uncle Robert kasih tahu kalau kalau misalnya agak hangat gini waktu terbaik untuk melakukan aktivitas pemotongan ranting, ya kan? Nih seru banget nih, nanti kita akan kasih tahu kenapa harus dipotong-potong kayak gini, Beb. Nih, ya, sebelumnya kita update dulu. Nah ini tadi disemprotnya Uncle Robert pakai alkohol ya. Dan ini juga kita bawa ini untuk anti jadi ini biasanya biar nggak infeksi. Jadi kalau misalnya habis dipotong biasanya kan terjadi luka ya si batangnya ini. Jadi supaya tidak terjadi infeksi seperti halnya manusia habis operasi, itu wajib banget namanya dikasih diolesin si lemnya tersebut. Nah ini Tantiona mau liatin kondisi terkini. Nah lihat nih Beb, nah ini update terkini. Nah ini adalah area anggur. Ini area anggur ya. Ini area anggur, ini semua. Kalau anggur di winter gini memang belum ada perkembangan. Walaupun ini udah hampir 1 bulan ke depan menuju ke musim semi. Nah jadi ini buah-buahan ini ada beberapa. Kalau bunga sih kayak cherry atau apa itu biasanya udah mulai agak muncul kuncup-kuncup gitu, magnolia terutama. Nah ini lihat nih, ini matahari cetar. Hari ini cuacanya tuh belasan Beb, belasan derajatnya. Kalau winter tapi belasan itu luar biasa ya. Nah ini area buah-buahan Tantiona. Ini kebanyakan ini adalah buah peach. Ini buah peach ya. Tuh. Nah ini
Ini adalah, nih Angker Robert udah banyak juga melakukan pruning namanya. Nih pruning atau pemotongan ya. Nih kalau yang ditutup-tutup kayak galon-galon ini, botol-botol ini adalah tanaman anggur baru yang ditanam. Jadi kita nambah stok nih. Ini kebuka nih. Tantiona mau tutup ya. Ini kayaknya ke ini nih Beb. Kena angin kan beberapa waktu kenceng nih. Ini kebuka nih, harusnya ditutup. Kita tutup ya. Udah kita tutup lagi. Nah ini adalah berbagai buah-buah kelompok berry. Jadi ada raspberry, blueberry, blackberry, semua ada. Dan raspberry Tantiona juga ada yang jenis langka juga yang kuning. Dan di sini ada goji berry. Jadi Tantiona punya banyak varian berbagai buah-buahan dari berbagai negara juga ya. Nah area sana plum, kemudian ada apple. Jadi punya pohon apple 3, terus itu buah quinny ini yang kayak apel dan pear, dan di situ walnut. Nah terus di daerah sana plum juga. Nah di situ anggur. Nah biasanya di tengah sini ini biasanya kita tanami kayak cabai, sayur mayur gitu. Dan di sana biasanya kita tanam juga kayak sayur-sayuran dari Indonesia yang lumayan mahal itu. Sayuran sultan seperti kayak kangkung, cabai-cabai rawit, kemudian juga ada kacang panjang. Jadi tahun ini Tantiona akan tanam beberapa jenis sayur mayur Indonesia. Semoga berhasil. Nanti pada saat mulai proses penanaman Tantiona akan buatin videonya. Pokoknya Bebek selalu stay tune. Ini adalah rumah yang ada di kebun, dan ini kita tidak tinggal di sini. Ini adalah rumah kebun, jadi buat taruh barang-barang, buat garden party. Dan ini adalah greenhouse. Jadi kalau greenhouse ini lebih hangat. Jadi di sini Mama Eva udah tanam berbagai jenis daun bawang. Nah ini daun bawangnya ditanam dari tahun 2024 akhir. Nih kayak gini Beb. Udah ditanam. Tuh kondisi kalau di greenhouse lebih hangat karena tertutup ya. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita datengin Angker Robert. Kita mau lihat prosesnya. Kita cari tahu apa rahasia dari sampai jadi subur. Oke, let's go. We asking ya. Kita tanya. Pi, what are you doing, Pi? What is the name of this process? Hah? Pruning. Anti-infection. Nah ini jadi kita proses namanya nih pruning. Jadi Angker Robert ini adalah rahasia. This is the secret of to make a big fruit ya Pia. Have a result big fruit ya. Jadi kenapa buah-buah di kebun Tantiona itu sehat banget, banyak banget, baik buah-buahan maupun bunga-bunga ya, kayak mawar nih. Lihat nih mawar juga. Kenapa kalau sampai tumbuh bunganya itu lebat banget ya. Bunganya tuh cantik, lebih banyak bunga dibanding batang atau daun. Karena apa rahasianya? Jadi rahasianya adalah nih Angker Robert nih potong-potong nih ranting-ranting yang tidak diperlukan ya. Jadi ranting-ranting yang nggak diperlukan di dalam satu ini, misalnya nih ya. Misalnya ini kan batang gede nih. Batang gede ini kan punya banyak cabang nih, ya kan? Dari sekian banyak cabang ini, nah ini ranting-rantingnya ini dikurangin nih Beb. Jadi nggak banyak-banyak sehingga nanti pada saat mereka tumbuh, si daun sama buah itu tidak terjadi rebutan. Jadi dia nggak rebutan nanti tumbuhnya. Jadi kenapa buahnya, jadi kalau nggak rebutan berarti kan dia leluasa kan untuk membesar gitu kan Beb. Nah itu rahasianya. Nah sekarang nih kayak gini. Ini yang besar ini dipotong juga. So what is the best way for this one stick, this one big stick ini? How many brands brands good? Hah? How many? 2 or 3? Oh ini already wanna be fruit ya? Oh jadi ini kayak gini nih, ini udah mau menuju ke ini. Jadi kenapa melakukan proses ini terbaik adalah
pada saat cuacanya udah nggak terlalu dingin dan udah ada matahari sedikit nih kayak sekarang gini. Ini semua orang udah mulai kerja nih Beb. Nah ini adalah waktu yang terbaik karena apa? Karena nanti ini pada saat habis dipotong itu nanti si matahari tuh dan anginnya itu nggak terlalu kencang sehingga mereka itu jadi kayak sehat gitu. Tujuan dari pruning ini membuat si batang ini pertama menjadi sehat, kedua berbuah lebat, jadi tumbuhnya sehat dan berbuah lebat. Nah ini bisa dilihat ini adalah di lem. Ini adalah lem antibakteri ya, antibakteri ya. Ini biar nggak infeksi nih yang putih-putih nih ya. Nah itu jadi setelah dipotong, kalau potongannya besar itu harus diolesin lem ini. Nih harus diolesin lem ini ya, kalau potongannya besar nih. Tuh Beb. Tapi kalau potongannya kecil nggak usah ya. Nih tuh kenapa baju ke orang kerja di garden itu banyak kantong-kantong karena buat selip-selipan kayak gini nih alat-alat. Nah ini udah broken ya. Itu juga and then have hole inside. have apa? Wall. Oh, nah itu dipotong. We need to cut. After cut need to put glue ini ya, si antibakteri ya Pi ya. Because kan very big kan Pi. Nah, and then Have hole. oh not healthy ya. Have animal ant or something, not ant like worm. Oh, not healthy. Nah, after you cut like that, nah nih setelah dipotong, oh until there because not healthy itu kayaknya ada binatang yang mau grogotin. Nah, tuh ditembusin entah kayak semut atau apa. Nah, dipotong sampai tidak ada lubang di dalamnya, sampai kayak gitu. It mean after that you need to put antibakteri ya. Need to put the glue ya, Beb. Tuh. Nih. Nah, ini nih look at this. Before possible. bite nih, make channel nih. Oh, tuh. Nih, ini yang bikin nggak sehat nih Beb. Makanya kenapa harus dipotong. Tuh. Nih kita lihat nih. Di dalamnya apakah ada binatangnya? Nih. Uncle Robert penasaran. Curious ya? Nih curious nih, hal apa yang bikin sampai terbelah, sampai patah dan sampai bolong. Bite nih. What is that Pi? I don't know. Nonit lah Pi. Worm or what? What is this? Nonit not disgusting or not? Nah jadi dalamnya nih ada kayak gini nih. Ant maybe ya? Not ant. Not ya? Worm. Wah iya ada cacing ya. Cacing. Tuh ada cacing ternyata. Nah jadi kayak gitu tuh Beb. Kenapa jadi nggak sehat? Makanya kenapa harus diperiksa dan dipotong yang nggak penting-penting nih. Kayak gitu kan ternyata penyebab patahnya tadi si batang tersebut ya. Itu adalah karena di dalamnya tuh ada cacing yang masuk ke batang. Dan dia tuh kayak nembusin si batangnya itu. Makanya tadi Uncle Robert penasaran kan, dan setelah itu kita potong. Pi, you not put glue Pi over there Pi. After that ya. put nah finish here. Oh jadi selesain dulu semuanya, baru dikasih glue-nya itu yang antibakteri tuh. Nih lihat tuh. Jadi kayak gitu Beb rahasianya. Dan ini hari ini target kita adalah nyelesain ini adalah pohon apel. Jadi kita punya pohon apel di kebun itu ada 3. Jadi kita akan selesain pohon apel dulu. Setelah itu Uncle Robert bilang pohon queenie itu yang kayak apel dan pear itu kita juga punya 3 dan buah-buah lainnya. Tetapi kalau kayak anggurnya Uncle Robert udah selesai nih. Udah selesain. Nah ini mawar juga Uncle Robert udah selesain, potong-potong semua nih. Makanya jadi pendek, tadinya kan tinggi banget ya. Nah lihat nih kayak gini. Nih lihat nih, ini juga udah dipotong-potong semua. Jadi waktu terbaik motongnya itu adalah sebelum si bunganya itu sebelum mekar. Jadi masih kuncup, itulah adalah the best waktu terbaik untuk melakukan proses pemotongan ranting Beb. Nah, ini mawar ya. Mawarnya ini lihat nih udah lebih ramping, nggak terlalu banyak stick ya, karena udah dipotong-potong. Dan nanti akan lebih banyak bunganya dibanding daunnya. Jadi hampir semua kayak gitu bunga-bunga. Kenapa?
bunga di Tantiwana itu lebat banget bunganya ya, bukan lebat daunnya. Dan buahnya juga, kenapa buahnya tuh gede-gede, karena Uncle Robert melakukan proses ini. Ini adalah rahasianya yang Uncle Robert lakukan di kebunnya. Ini semua nih. Dan ini Uncle Robert juga sangat teliti. Yuk kita ke sana yuk. Kita ke sana. Terus ini kan sebelumnya juga anggurnya tuh kayak dipasang begini nih, Beb. Ini supaya, ini kata Uncle Robert nih, supaya nggak jatuh. Tapi kalau udah kayak sekarang ini, kata Uncle Robert nih, boleh dilepas nih. Ini jadi nanti ini dilepas nih. Ini dilepas. Tuh Uncle Robert udah copot-copotin semua tuh. Ini kemarin kita pakai alat juga nih waktu masangnya nih. Nanti ini kita akan lepas nih. Ini kita akan lepas. Nih semua Uncle Robert udah lepas. Tadinya ini ada terpasang kayak label-label gini doang nih. Sekarang udah waktunya dilepas nih, ya kan. Dan Tantiwana ntar akan bantu Uncle Robert lepasin ini biar selesai. Jadi saling kerja sama. Oke, nanti Tantiwana akan ambil nih, lebih gampang pakai gunting aja, jadi lebih cepet tek. Ntar Tantiwana akan selesaiin yang ini. Di sana semua udah selesai, sebagian masih ada, nanti mau dilepas semua. Nah nanti Tantiwana akan lanjutkan. Nah ini juga kebun nih semua nih. Ini kebun, ini anggur semua nih. Nih tetangga juga udah dipotong-potong nih anggurnya nih, ranting-rantingnya, supaya lebih banyak buahnya dibanding daunnya. Nah itu Uncle Robert tuh. Nah gitu, jadi seperti itu Beb. Kebun Tantiwana udah digemburin, kemudian proses pemotongan ini sebelum buahnya nongol atau kuncupnya itu sebelum mekar. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan proses. Nah itu tuh Uncle Robert udah mulai taruh antibakterinya ya, tuh supaya tidak infeksi. Jadi nggak cuman operasi manusia aja ya, tetapi tanaman juga waktu operasi selesai pemotongan juga diwalakan sterilisasi, itu kayak gitu. Nah ini kayak gini ya Beb. Nah jadi kira-kira kayak gini kegiatan kita. Nah next, apalagi proses ataupun rahasia-rahasia apalagi sih yang biasanya Uncle Robert lakukan di kebunnya sehingga kebunnya itu sehat, berbuahnya ini lebat, dan juga setiap nanam apapun kebanyakan berhasil. Nanti Tantiwana share tips dan triknya di video-video, so selalu stay tune di video Tantiwana. Nih, jadi ini kita akan potong-potong ya. Ini udah nggak pakai lagi. Why we need to take this? Why? Hah? I need to remove all stick from here. Oh, you wanna cut also? Yes, oh, not yet next time. finished ya? Not yet finished. Oh, makanya ininya harus dilepas karena Uncle Robert juga mau potong-potong ini, pruning also ya. Potong-potong ini anggur. From here. Oh, ini juga mau dipotong. Jadi anggurnya nanti gede-gede angkanya. Nih. Tuh ini dipotong semua nih. Ini kita lepas nih ininya. Lepas. So our target today we will pruning up apple ya, apple only because we have three apple trees. Okay, I will continue this ya. Jadi Tantiwana akan lanjutin nih. Ini semua yang kayak gini-gini akan Tantiwana lepas ya, akan dilepas kayak gini. Nah next apalagi yang akan kita lakukan di kebun, Tantiwana akan update. So Bebek harus selalu stay tune di kebun Tantiwana supaya nanti kita bisa bareng-bareng berhasil punya kebun yang sehat, yang cantik banget. Oke. Nah ini Uncle Robert udah melakukan operasi terhadap satu pohon ini. Jadi prosesnya untuk satu pohon ini cukup lama ya, karena Uncle Robert tuh orangnya detail banget. Ini adalah pohon apel. Jadi operasi pohon apel hari ini
finish nih Pi. One trees finish. Nah ini adalah nektarin ya. What is this? Ini apple also ya? Oh ini juga apel lagi. You continue here. Oh Uncle Robert akan lanjut lagi di pohon apel kedua nih. Nih prosesnya kayak gini. Tuh. Tuh jadi kalau cabangnya dalam satu ini banyak nih, Uncle Robert biasanya potong. Nah kalau ini adalah ini already warna ini ya, flower ya. Nah ini udah mau jadi buahnya nih bro, Beb. Ini buahnya. Jadi ini di antara ini kita harus potong nih kayak gini supaya nggak terlalu banyak ya. Nah ini kan potongannya lebar ya, kayak gini nih, luas ya. Jadi kalau yang lebar-lebar gini nanti akan dioles anti bakteri, anti infeksinya itu ya, yang glue-nya itu tuh, supaya nggak infeksi. Jadi kayak luka kan. Nah ini jadi udah cantik nih, udah lebih kelihatan udah lebih lowong ya. Jadi kayak gini matahari nanti bagus, jadinya si pohon ini jadi sehat, jadi nggak berjamur juga Beb, karena banyak celah-celah, jadi nggak kepenuhan dengan daun, sehingga matahari tuh bisa kena ke masing-masing batang ini nih, cabang semua ini, jadi sehat. Makanya kenapa buahnya lebat dan nggak rebutan dengan daun. Nah ini adalah PR selanjutnya, harus bersihin ini batang-batang ini juga ya. Batang-batang ini banyak banget nih yang habis dipangkas nih. Jadi dalam satu pohon ini ranting yang dipangkas lumayan banyak ya. Tuh. Wah, lumayan banyak Beb. Nih ini juga. Nah ini lebat banget dong. Nih lihat nih, buah semua. This is already cut or not? Not, This. not. Oh not ya. A little bit need to cut. Ini a lot of ini loh. Oh yang ini aja ya, only little bit ya. Because this is all full with fruit ya. Ini penuh banget sama buah nih. Nih calon-calon buah nih, penuh. Nah ini kita nggak akan potong nih, penuh banget sama calon buah udahan. Nah ini adalah calon-calon buah nih Beb, nih tuh. Makanya kita akan potong yang nggak berguna banget. Jadi daripada bikin rusuh ya kan, mengganggu gitu kan, mengganggu dari pertumbuhannya tuh. Jadi seperti itu Beb. Wah, nanti lanjut ke pohon-pohon berikutnya. Nektarin, peach, dan lain-lain, nanti lanjut prosesnya sama kayak gini. Pokoknya nanti targetnya adalah musim semi, intinya adalah targetnya sebelum si ini kan calon buah nih. Sebelum ini kan dia berbunga dulu. Jadi sebelum berbunganya dia mekar itu kita udah harus buru-buru untuk potong-potong ini semua nih Beb, supaya tumbuh sehat. Nah ini kalau yang kecil gini, nih yang dipotong ini nggak terlalu besar. Ini kayaknya ini nggak dikasih glue deh. Nah ini semua dikasih glue nih, yang luas-luas gini nih Beb tuh. Oke Beb, jadi Tante Yona kasih tips dan trik ini biar nanti Beb di Indonesia atau dimanapun berada bisa mengikuti cara ini, supaya buahnya juga lebat dan bunganya juga banyak banget dan cantik ya. Ini tuh cantik banget nih Tante Yona di kebun, masih di kebun nih. Ini udah jam berapa nih? Kayaknya ini udah jam 5 deh, lebih apa setengah 6 ya. Jadi ini karena udah semakin mendekati musim semi, artinya terangnya udah lebih panjang ya Beb. Jadi sekarang sunsetnya itu sekitar setengah 6. Kalau sebelumnya waktu Desember itu wah gelap banget ya, panjang. Jadi sampai jam 4 aja udah gelap. Terus jam 9 baru terang, baru sunrise 9 pagi. Nih kebun Tante Yona. Nih. Tuh jadi kayak gitu Beb. Tuh banyak banget kan PR-nya Uncle Robert ya. Karena banyak banget kan pohon buah. Jadi banyak nanti akan dipruning, dipotong-potong ranting-rantingnya yang gak berguna. Tuh Beb nih, jadi segini nih kebun Tante Yona yang harus kita rawat. Tuh. Nah ini nanti nextnya kita akan melakukan perombakan nih terhadap ini. Kita akan extend, nanti itu dibongkar. Yang ini nih akan dibongkar. Ini kan anggur nih Beb. Ini anggur kan. Ini anggur nih. Tapi ini karena ini mau dibongkar nih. Ini dibongkar karena nanti kita mau ada ekspansi dari si rumah kebun ini. Tuh Beb. Nah, jadi kayak gini situasi. Nah itu yang abu-abu itu nih, ini abu-abu ini adalah storage dan
WC juga. Jadi WC ada 2 ya di sini, tapi ini nggak kepake sih, ini nggak kepake. Nanti kayaknya mau dirombak, mau dibikin storage lagi aja. Nanti kita akan bikin storage lagi untuk taruh-taruh barang. Kayak gitu Beb, situasi. Ya seperti inilah Beb, kehidupan di kota. Tantiona tinggal di kebun Tantiona kayak gini. Oke. A few moments later. Nah ini Uncle Robert lanjut lagi pohon apel kedua ya. Nih Beb tuh. Nih. Tuh. Jadi dipilih-pilih yang mana yang belum ada buahnya. Calon buahnya ya, kuncup-kuncupnya kita potong aja. Nih. Ini juga udah ada loh. Ini why you need to cut also? Have a lot nih. Ini padahal juga udah ada ya, tapi karena terlalu penuh di situnya nanti takutnya buahnya jadi malah kecil, mendingan dikorbanin, dipotong. Nah itu nih to cut ya. Hah? Tuh cut juga di situ. Tuh jadi Uncle Robert udah tahu mana kira-kira yang komposisinya itu pas. Nah ini habis ini prosesnya di itu anti bakteri. Nah itu lihat nih, lumayan lah dipotong rantingnya ya. Tuh. Next dikumpulin ini semua. Setelah itu kita buang. Nah terus ya Beb, kayak gini nih, ranting-ranting kayak gini nih, potongan-potongan ranting gini. Ini kita juga nggak bisa sembarangan bakar-bakar di kebun gitu. Gak boleh sembarangan bakar-bakar ya Beb. Itu harus ada tempat khusus ya bakarnya. Gak boleh buang sembarangan juga nih kayak gini-gini nih. Jadi semua ada aturannya di sini. Gak bisa sembarangan buang-buang gitu Beb. Yang ranting-ranting tuh. Nah kalau yang gede nih harus, wow, kena dong tadi. Potong yang gede harus pakai yang itu juga guntingnya. Tuh lihat tuh guntingnya. Tuh, kayak gitu Beb. Ya kan, jadi lebih terang nih nanti pas tumbuhnya. Tuh. Saking rapinya, udah dipotong itu pun dikecil-kecilin, dipotong lagi dong. Ya ampun, perfeksionis banget loh Uncle Robert nih kalau urusan perkebunan. Lihat tuh. Masih dicek and recheck. Nih, masih lanjut dong. Tuh. Not using the big one, Pi? No space. Oh, like that. Tuh. Broken kan? Nah, kita potong lagi nih, lebih jadi dirapin. Nah, oke, good. Udah dirapin nih. Tuh. Jadi sebenarnya kalau yang gede gitu pakai yang itu. Tapi untuk motongnya kata Uncle Robert nggak cukup tempatnya. Jadi takutnya malah ngeganggu yang lain. Jadi kayak gitu Beb, kalau kita orang awam nggak ngerti main potong-potong aja ya kan. Lihat nih rapinya minta ampun dong. Lihat tuh itu calon buahnya itu sampai di pucuk situ loh. Di pucuk situ ada nih calon buahnya nih udah muncul. Tuh tinggal tinggal berbunga manja aja. Oke. Nih yang udah dipotong dikasih anti bakteri tuh supaya nggak infeksi tuh, jadi kayak glue ya Pi ya. Oh gini Pi. Nilai brushnya. Iya jadi kayak ada brushnya nih. Lihat ini udah semua udah dioles tuh, dicocol Cocol. tuh lihat tuh, one by one nih dioles semua. Tuh lihat yang gede tuh. Jadi supaya nggak masuk penyakit atau nggak ada yang nempel. Karena kan kalau habis dipotong ini kayak luka gitu kan Beb. Nih lihat tuh. Semua udah ya. Tuh finish ya. Nih udah semakin dingin Beb. Udah sunset. Dan kita masih terdampar di kebun nih. Look at this. Ya kan. Pokoknya kalau udah di kebun, kerja di kebun tuh Uncle Robert tuh kayak lupa diri deh. Nih, apa Pi? Iya, Uncle Robert bilang nanti next Uncle Robert mau kasih tahu apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi nanti setelah potong-potong itu disusun nih, dirapin kayak gini nih, dikumpulin. Nih lihat nih.
Nih ranting-rantingnya dikumpulin semua gini nih Beb. Nih, terus setelah itu diikat, terus dibawa di tempat yang memang untuk bakar. Next this. Oh next apa nih? Oh next grape. Apa ini? Nektarin. Itu apple ya? Oh ini apel juga nih. Nih next karena sekarang kan udah dingin, semakin dingin, sunset ini juga akan dirapikan, dipotong-potong yang nggak penting. And then what else? For queenie. 3 pohon queenie juga akan menjadi target operasi berikutnya oleh Dr. Robert. Nih. Ini queenie ya? Queen. Ini queenie, itu queenie. Terus ini juga ya? Ini apa? Ini apa, Bi? Itu Queen. queenie juga. It means we have 4 dong. The big one over there. 4, 5. 5 ya? Over there 2. 2, it means 7. 7. One And queenie. then pear. Pear also. Pear juga mau jadi target juga. Jadi banyak deh PR-nya nih. Tuh Beb tuh. Ini kita udah sunset nih. Lihat tuh. Lihat kan gradasi warnanya cantik ya. Wah, sampai sunset dong. Ya kan. Ini kita harus bersihin ya. Setelah kita pakai ini dibersihin. Ini Beb dibersihin ya. Busanya ini tuh lihat tuh. Supaya bagus nanti pas pakai lagi bersih. Oke Beb, jadi hari ini update langsung dari kebun Tantiona seperti ini ya Beb. Gimana caranya atau rahasianya supaya buah-buahan kita menjadi lebat dan sehat dan berbuah besar. Yang penting kan besar juga ya, selain berbuah banyak juga besar, jadi kayak jumbo-jumbo size-nya. Dan juga bunga juga gimana bisa lebat bunganya tetapi juga lebat ya kan. Itu dan sehat, yang pasti wajib juga sehat. Seperti ini salah satu rahasianya. Jadi memang benar-benar kalau di negara 4 musim itu kita udah benar-benar harus tahu momen yang tepat pada saat kita treatmentnya. Jadi kalau kita salah waktu jadi hasilnya kurang bagus. Ini dilakukan sebaiknya pada saat kondisi tidak terlalu dingin tetapi ada matahari dan si kuncupnya itu belum mekar. Jadi itu adalah momen terbaik. So buat Bebe semua, jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe ya kan, dan diaktifin lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di share. Love you all. Dadah Pi, sampai jumpa Pi, sampai jumpa, dadah. Oke Tantiona mau lanjut nih bantu Uncle Robert. Oke, dadah.